Bagaimana rasanya menjadi bangsa manusia, Kakang? Pertanyaanmu ada-ada saja, Rindi. Memangnya kenapa? Aku iri kepada Farida yang dilahirkan menjadi bangsa manusia. Tidak baik seperti itu, Rindi. Iri seperti itu berarti tidak ikhlas terhadap takdir Tuhan. Aku hanya iri karena takdir membuat Farida bisa berdampingan dengan Kakang. Bukankah sekarang kau pun dapat berjalan berdampingan denganku? Apakah Kakang tidak merasakan getaran hatiku? Jawablah, Kakang. Apa yang harus aku katakan, Rindi? Bahwa Kakang merasakan getaran hatiku. Aku mencintaimu, Kakang. Sungguh, aku sangat mencintaimu. Sadarlah, Rindi. Kita dilahirkan dalam keadaan yang berbeda. Tidak, kita sama-sama makhluk Tuhan. Iya, tapi kodrat kita berlain. Alamku dan alammu berbeda. Perbedaan alam tidak bisa menghalangi cintaku padamu, Kakang. Dengan ilmu yang aku miliki, aku menembus alam manusia. Dan Kakang pun bisa menembus alam jin. Bukankah hal itu tidak ada masalah, Kakang? Iya, tapi... Tapi apa, Kakang? Mempunyai calon istri. Aku tidak ingin mengecewakanmu, Rindi. Farida? Iya. Tapi dari bangsaku Kakang belum punya, kan? Terus terang sajalah, jika Kakang tidak mencintaiku. Bukan begitu, Rindi. Karena aku seorang lelaki. Artinya? Artinya seorang lelaki akan selalu menyenangi lawan jenisnya yang cantik. Itu sudah kodrat. Apakah aku cantik, Kakang? Kau cantik sekali, Rindi. Itu artinya Kakang mencintaiku. Fitrah. Aku sangat bahagia, Kakang. Jangan, Rindi. Kita sedang dilihat oleh Farida. Sudah lama dia datang? Tidak begitu lama. Sebaiknya kita menemuinya sekarang. Farida, kami... Ayo. Jangan bermain api, Pangeran. Berbahaya. Sembara,
Guru memanggil saya? Ya, sini. Sudah 2 kali kita melakukan istighosa, tapi selalu gagal. Yang pertama, kita digagalkan oleh hujan yang turun dengan lebat. Kedua, kita digagalkan karena tempat yang akan kita jadikan untuk melakukan istighosah tiba-tiba terbakar. Benar. Sekarang kita coba lagi. Mak Lampir hanya kekuatan Tuhan. Renata pun hanya bisa kita selamatkan dengan pertolongan Tuhan. Kau dan orang-orangmu ingin merebut Renata dari tanganku. Tidak. Aku tidak akan tinggal diam. Akan kukerahkan seluruh kekuatan setan yang ada di muka bumi ini. Demi lahirnya si Gerandong. Mari kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sucikan niat kita, bahwa tak ada yang patut dimintakan pertolongan melainkan Allah semata. Mari kita mulai. Al-Fatihah. Serang mereka dengan segenap ilmu andalan kalian. Mereka semua, dan jangan sisakan seorang pun. Hai Guru. Ya ilahi, anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya, Ilahi, anta maksudi wa ridhoka matlubi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lihat Farida, di sini tidak ada apa-apa, tapi di sana ada angin keras. Badai, benar-benar aneh. Ada badai hanya di satu lingkungan saja. Ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Kakek terluka. Kakek luka dalam. Iya. Sepertinya kakek terkena pukulan dalam. Harus aku lakukan untuk kakek. Tenang, Redi. Beri diperiksa yang lain. Kakang Sembara luka dalam. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan guruku? Luka dalam. Guru terluka? Jangan hiraukan aku. Bagaimana Sembara? Alhamdulillah tidak apa-apa. Kiai Jabat bagaimana? Belum tahu. Paman merasakan luka dalam? Tidak. Tapi napasku terasa sesak. Apa yang bisa saya kerjakan, Paman? Aku tidak apa-apa. Bagaimana? Datuk perlu istirahat, Guru. badai dan petir tadi bukan kejadian biasa. Boleh aku penyebabnya, Panglima? Daya tentara iblis. Malampir telah mengerahkan seluruh kekuatan iblis untuk menyelamatkan bayi Renata. Aku berhasil membuat Datuk Rangga sangat terluka, Guru. Bagus. Bagus. Sedikit pun mereka tidak boleh diberi kesempatan untuk mengetahui di mana Renata berada. Kenapa hanya Datuk Rangga Sanga? Kenapa tidak kau bunuh saja semuanya? Kami sudah berusaha, Guru. Tapi bacaan mereka menjadikan datangnya pertolongan dari langit. Bagaimana kau bisa melukai Datuk Rangga Sanga?
mereka dengan senjata pamungkas kami. Dan kami berhasil, Guru. Bagus. Sekarang serang lagi mereka. Mereka pasti sedang kepayahan. Semuanya. Baik, Guru. Gagal lagi. Ampun, Guru. Ampun. Kami tidak berhasil membunuh mereka. Kiai Jabat dan kawan-kawannya sangat sakti. Akulah yang sakti. Kang, minumlah dulu. Pekerjaan saya belum selesai. Ya, Neng. Gantikan tuanmu mengerok kuda. Baik, Neng. Istirahat dulu, biar pembantu yang mengerjakannya. Kakang bekerja di mana? Nganggur. Bukankah seseorang harus bekerja? Ya, benar. Tapi sebagai pengembara, pekerjaanku tidak tetap. Maukah Kakang bekerja di sini? Upah yang Kakang minta bisa ditentukan sendiri. Apa pekerjaanku? Pekerjaan utama menyertai aku pergi, kemanapun aku pergi. Menjadi pelindungku. Mengapa Kakang tertawa? Kakang tidak suka? Siapa bilang aku tidak suka? Semua orang pasti akan suka jika bersama seorang gadis cantik seperti kamu.
kenal dengan dua orang itu? Teman kerja ayah, Paman Kalawika dan Paman Bakawulung. Temui mereka sebelum mereka kemari. Mereka pasti ingin bertemu ayahmu. Baiklah, Kakang. Ayahmu ada? Ada di dalam. Ketuk saja pintunya. Kalawika. Kau lihat siapa dia? Ya. Mayang Sari. Bukan, laki-laki. Aku sudah menunggu kalian. Ayo masuk. Sebentar, Juragan. Siapa lelaki yang bersama putri Juragan itu? Panji Kusuma. Sudah berapa lama di sini? Juragan tahu dari mana asalnya? Sayang, saya belum menanyakannya. Tapi kalian bisa menanyakannya sendiri pada Panji Kusuma. Ayo masuk. Neng Sarawita. Iya. Neng Sarawita mau membantu Kakang? Tentu, apapun aku mau melakukan untuk Kakang. Tolong jika ayahmu memperkenalkan aku kepada kedua tamunya itu, akuilah aku sebagai suamimu. Senang sekali aku mengatakan itu, Kakang. Jika mereka bertanya sudah berapa lama, jawablah 1 tahun lebih. Begitu? Bagaimana jika aku jawab 2 tahun? Ya terserah kamu. Baiklah, Kakang. Mau kemana? Aku kenalkan dengan tamu ayah. Tidak usah. Nanti saja kalau ayahmu memanggilku. Tidak perlu dipanggil. Aku sendiri yang akan mengenalkan Kakang kepada Paman Kalawika dan Paman Bakawulung. Ayo, Kakang. Aku sudah sebarkan orang-orang bayaranku. Bahkan, sudah aku siarkan pada para pendekar aliran hitam bahwa kepala Lindu Aji bernilai 300 ringgit. Loh, bukankah dari kau 500? Rupanya kalian lupa aku ini juragan. Aku ini pedagang. Apapun harus ada untungnya. Pendekar-pendekar pilihan sudah aku siapkan untuk mengirim Lindu Aji ke alam baka. Tinggal satu saja yang belum. Apa? Warta kepastian tempat Lindu Aji sekarang berada. Oh. Ayo, Kakang. Tunggu apa lagi? Sebentar. Aku masih gugup. Tidak apa. Kedua tamu itu kawan karib ayahku. Ayo. Nah, ini dia. Kenalkan. Suamiku, Paman. Kakang Panji Kusuma. Sudah berapa lama menikah? Sebenarnya sudah lama juga, Paman. Berapa tahun? Ya, kira-kira 3 tahun lebih lah. Ketika kami kemari dulu, tidak ada. Tentu saja tidak ada. Dia dagang. Kemana? Lampung, Paman. Permisi. Hari ini aku menginap di sini. Di mana kamar kamu? Ada. Sebentar, saya siapkan. Aku mencurigai pemuda tadi. Siapa namanya? Panji Kusuma. Kamu menduga ada hubungannya dengan Mayang Sari? Iya. Bukankah dia pandai menyamar? Kalau begitu kita perlu menyelidikinya. Hati-hati. Jangan sampai Juragan Palaguna mengetahuinya. Sarawita? Ya, Ayah. Sini sebentar, ayah mau bicara. Baik, Ayah. Ada apa, Ayah? Sini. Apa maksudmu mengenalkan Panji Kusuma sebagai suamimu? Kakang Panji sendiri yang memintanya. Dan aku sangat senang sekali melakukannya, Ayah. Siapa tahu kami memang ditakdirkan berjodoh. Kau suka menjadi istri Panji Kusuma? Kenapa tidak? Aku sudah menyukainya sejak dia menolong ayah. Aku minta ayah pun tidak keberatan mempunyai menantu dia. Ayah tidak keberatan, nak. Ayah merasa bahagia jika ternyata kau mencintainya. Iya, Ayah. Malampir, kau terlalu kejam. Kurang ajar. Ngomong sembarangan. Kau
tentaraku seenaknya. Kami kurang baik apa? Kau membutuhkan bantuan. Kami kirim tentara yang banyak. Tapi sekarang, kami sudah tidak memiliki tentara lagi. Karena kau bantai semuanya. Di dalam perang, menang atau kalah biasa. Tapi kalau kalah, jangan terus kau bantai seenak jidatmu. Kalian yang tidak tahu diri. Aku tidak pernah kikir dalam memberikan beberapa macam ilmu kesaktian pada kalian. Aku tidak pernah meminta bayaran. Mana balas jasa kalian? Aku tidak pernah keberatan setiap kali kau meminta bantuan bala tentara. Untuk memerangi musuhmu bangsa manusia. Tapi kalau gagal, jangan dihukum mati dengan sewenang-wenang. Mereka tentaraku, bukan tentaramu. Jadi sekarang kalian mau apa? Mau minta ganti rugi? Ganti rugi macam apa? Kami tidak mau lagi membantu kamu. Iya. Mulai sekarang hubungan kita putus. Aku dikeroyok murid-muridku sendiri. Murid-murid guru yang mana? Si Dedemit, si Genderuwo, si Hantu, si Kepala Api. Semua berkhianat padaku. Mereka harus dibinasakan. Panggil Ratu Kelam, Ratu Ajak, Ratu Binti, Ratu Kerih. Baik, Guru. Kamu ke Istana Ratu Kelam. Kamu ke Istana Ratu Ajak. Baik, Gusti Ratu. Kamu ke Istana Ratu Kerih. Dan kamu ke Istana Ratu Binti. Cepat! Baik, Gusti Ratu. Kalian jangan pulang dulu. Sebab aku yakin, Malampir pasti datang untuk membalas kekalahannya. Iya, perempuan edan itu tidak akan pernah berhenti sebelum melakukan pembalasan kepada siapapun yang telah mengalahkannya. Kakang Panji, Kakang Panji Kusuma. Kakang. Maaf, Kakang, mengganggu. Tidak apa-apa. Ada apa? Kakang tidak mendengar. Di atas hubungan sana, terdengar suara orang melompat-lompat. Tidak ada apa-apa.
Tadi, sekarang sudah lenyap. Paling-paling suara kucing. Wah, celaka. Ada apa, Kakang? Maling. Maling? Dari mana Kakang tahu? Lihat genteng yang jebol itu. Benar, ada maling yang masuk. Tapi, apa Kakang tidak tahu kalau ada orang yang masuk? Sampai gentingnya jebol begitu? Mungkin aku kena aji penyirap. Sampai-sampai aku tidak tahu ada orang yang masuk dalam kamar ini. Ada apa, Kakang? Jangan-jangan... Mencari apa, Kakang? Memeriksa barang-barang. Jangan-jangan ada yang hilang. Kantung uangku? Kalau begitu, berarti maling itu telah mengambilnya. Mau kemana? Memberitahu ayah bahwa ada maling yang mencuri barang Kakang. Tidak usah. Biar kita berdua saja yang tahu. Yang lain jangan dibuat bingung. Tapi Kakang minta padamu. Kau bersedia memenuhi permintaan Kakang? Untuk Kakang, aku selalu bersedia. Kita langsung saja ke istana Raja Dedemit. Mereka pasti sedang berkumpul di sana. Murid-murid saya, keluar kalian semua. Betul kataku bukan? Perempuan edan itu pasti datang. Ayo, kita mulai dia. Ayo. Mau apa kau lampir? Mau mampus? Kalian telah berani melawan aku. Sekarang terima hukumannya. Hukuman mati. Itulah balasannya bagi siapa saja yang berani melawan aku. Baka Wulung, bangun sudah siang. Baka Wulung, lihat, dia menantang kita. Kita bongkar saja rahasianya sekarang juga. Jangan, sabar sedikit. Aku punya maksud. Aku benar-benar penasaran pada pemuda itu. Aku yakin kalau dia itu Mayang Sari. Pasti dia. Tidak salah lagi. Kita atur siasat. Kita buka saja kedoknya di hadapan Juragan Palaguna dan putrinya. Biar mereka tahu ada musuh yang menyusup di antara kita. Setuju. Aku mencurigai seseorang. Siapa? Kakang belum bisa mengatakannya sekarang.
Maukah kau membantu kakak? Tentu. Apa yang harus aku kerjakan? Tolong selidiki 2 orang tamu ayahmu itu. Keris pusaka kakang, gagang kerisnya berbentuk badan naga yang sedang menjulurkan lidahnya yang bercabang. Coba lihat bentuk keris yang dipakainya. Kalau benar kerisnya berbentuk naga, kau diam saja. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Yang penting, kau sudah tahu bahwa dia bukan orang yang baik. Warna kantung uang milik kakang? Hitam, dengan mulut kantung berwarna merah. Jika aku menemukan kantung itu, apa aku harus merebutnya? Tidak, jangan lakukan apapun. Tetap saja bersikap seperti biasa. Tapi tolong sampaikan pada ayahmu untuk bersikap hati-hati terhadap Paman Kalawika dan Paman Bakawulung. Ya, Kalawika dan Bakawulung pasti mempunyai maksud tertentu yang akan merugikan ayahmu. Baik, akan aku sampaikan. Masuk. Neng Ayu sendiri yang membawa untuk kami. Mana si Parti dan si Ijung? Sedang sibuk di belakang, Paman. Aduh, bagus benar kerisnya, Paman. Ukiran bagus, tentu harganya mahal. Apa nama keris ini, Paman? Naga Wening. Pasti keris yang ampuh. Betul kan, Paman? Lumayan. Permisi, Paman. Saya tukar uang 1 peser, ada tidak, Paman? Ambil saja. Tidak usah ditukar. Wah, kalau begitu tidak jadi, Paman. Permisi. Aneh. Diberi malah menolak. Kakang Panji. Sebentar. Ayah ingin bertemu Kakang. Iya, sebentar. Aku sedang berpakaian. Silakan. Lihat, Ayah. Dia masuk ke dalam kamar Kakang Panji melalui genting. Maling biasa tidak akan sanggup melakukan hal seperti itu. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang sakti. Orang sakti di rumah ini, selain Kang Panji, hanya Paman Kalawika dan Paman Bakawulung. Semalam para maling itu menyatroni kemari ya. Keris pusaka Kakang Panji hilang dan sekarang telah berpindah tangan. Mereka punya maksud tertentu ya. Ayah harus berhati-hati ya. Tidak kusangka. Apa saja yang hilang, Nak Panji? Sudahlah, jangan dipikirkan Juragan. Anggap saja ada maling yang masuk. Tapi perlu Juragan ingat bahwa di rumah ini ada orang jahat yang bisa membahayakan Juragan. Kalau Juragan sudah bekerja sama dengan orang-orang itu, lebih baik diputuskan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah. Maaf mengganggu, Kakang. Iya. Saya permisi dulu. Kurang ajar. Dia kabur. Kejar. Kalau ketemu, kita telanjangi saja. Supaya Juragan Palaguna dan Sarawita tahu siapa dia sebenarnya. Mau lari kemana kau, Mayang Sari? Kau kira kami tidak tahu siapa kau sebenarnya? Tobatlah kalian.
Selagi kalian masih punya kesempatan untuk bertobat. Berani-beraninya anak kemarin sore mengajari aku. Kalian sudah tua, sudah bau tanah. Kapan lagi kalian mau berbuat baik jika bukan sekarang? Sekarang mau so alim di hadapan kami. Ayo Kalawika, kita tangkap dia, kita telanjangi. Kita ketemu lagi, sobat. Ya, dan kali ini kau tidak akan kubiarkan hidup. Selamat atas kemenangan kalian. Siapa nama Andika? Panji Kesuma. Bagaimana Andika bisa berselisih dengan Bakaulung dan Kalawika? Aku hanya ingin menanyakan tentang saudara kembarku. Tapi mereka berdua tidak mau menjawab, sehingga akhirnya kami bertempur. Siapa saudara kembar Andika? Mayang Sari. Andika sekarang hendak kemana? Batavia. Batavia? Untuk apa? Aku dengar Sultan Agung memanggil putra-putri terbaiknya untuk mengusir Belanda. Aku ingin bergabung dengan tentara Mataram untuk berdharma bakti mengusir bangsa asing yang menjajah negeri sambil mencari saudara kembarku dalam perjalanan ini. Oh. Andika bertiga hendak kemana? Kami pun hendak ke Batavia. Jika demikian, izinkan aku untuk bergabung dengan kalian. Baiklah. Panas, sakit Bakaulung. Tolong, aku tidak mau mati. Sakit. Sabar Kalawika. Aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak tahan Bakaulung. Sakit. Aku bisa merasakan penderitaanmu. Aku dulu pernah merasakan sakitnya kena ajian Margopati. Aduh, sakit. Aduh, tolong. Bagus, bagus. Bayinya sehat dan kuat. Kelak akan menjadi pemuda yang tak terkalahkan. Jagonya sejagat. Sakit. Guru, tolong guru. Aku Bakaulung, guru. Tolong guru. Bakaulung. Ada apa lagi dengannya?
Datanglah, datanglah. Datanglah, datanglah. Guru, Ada apa kau memanggilku Bakamulu? Kalawika luka parah, Guru. Oh iya. Kau ingin sakitmu hilang dan tidak merasakan apa-apa lagi, Kalawika? Iya, Guru. Baiklah. Guru, jangan Guru, jangan Guru, jangan Guru, Guru jangan. Tidak. Kenapa Guru tega membunuhnya? Lukanya terlalu parah. Siapapun tidak akan ada yang bisa mengobatinya. Daripada dia menderita terus-menerus, lebih baik baginya. Cengeng. Apa kau sekarang telah menjadi muridku yang lemah dan Bakamulu? Kau pun terluka. Mana ilmu kebalmu? Ilmu kebalku tidak akan ada gunanya kalau yang menjadi lawanku adalah saudara seperguruanku sendiri. Hah? Siapa maksudmu? Mayang Sari. Mayang Sari. Kau harus dihukum. Aku lupa. Aku teledor. Seharusnya dari kemarin-kemarin dia sudah harus kuhukum. Aku disibukkan oleh urusan Rinata, yang sebentar lagi akan melahirkan si Grandong. Kakang, aku sudah membicarakan kepada ayah, dan ayah setuju. Membicarakan apa? Kakang pernah menyuruhku agar mengakui Kakang sebagai calon suamiku di hadapan Kalawika dan Bakawulung. Iya. Yang aku katakan bukan main-main, tapi benar. Sekarang, sampaikanlah pinangan Kakang kepada ayah. Cepatlah, Kakang. Ayah sudah siap untuk menerimanya. Aku belum siap, Sarawita. Aku tidak punya uang untuk... Tidak perlu uang. Ayah sudah cukup kaya. Ayah tidak butuh uang dari Kakang. Hah? Mayang Sari menyamar sebagai laki-laki. Benar, Guru. Ia tidak ingin tampil sebagai Mayang Sari. Sebab menurutnya, Mayang Sari adalah sosok manusia yang paling jahat. Wanita itu sama saja menghilangkan jati dirinya sebagai muridku. Dia sangat membenci Guru. Di mana-mana dia selalu mencaci maki Guru. Betulkah dia mengatakan begitu? Setiap orang dihasutnya untuk melawan Mak Lampir. Mayang Sari mengatakan, Mak Lampir tidak perlu ditakuti, karena dia hanya manusia biasa yang tidak bisa apa-apa. Ayo kita cari Mayang Sari. Akan kuhukum dia seberat-beratnya. Katakan saja pada ayah, ayah pasti akan menerimanya. Bukankah begitu, ayah? Pasti. Ayah akan senang sekali jika kau jadi menantuku, Nak Panji. Nah, Kakang dengar sendiri kan? Ayo katakan, cukup satu kalimat saja. Aku ingin melamar anak bapak, begitu. Sebentar. Aku pernah mendengar sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Lindu Aji akan mendapat hadiah 300 ringgit. Apakah sayembara itu dari juragan? Benar, Kang. Apakah Kakang akan mengikuti sayembara itu untuk mas kawin pernikahan kita? Aku ingin mendengar jawaban itu dari juragan. Benar. Kenapa juragan lakukan itu? Bukankah itu berarti juragan telah membantu musuh Mataram? Saya ini pedagang. Uang, biarpun dari setan sekalipun, jika menguntungkan saya, akan saya lakukan. Saya ini pemburu keuntungan demi kebesaran usaha saya. Meskipun merugikan kerajaan dan rakyat? Apa boleh buat? Kalau begitu juragan seorang pedagang yang tidak bermoral. Hanya seorang pedagang yang hina dan keji yang rela menjual bangsanya demi keuntungan pribadi. Kakang. Maaf Sarawita, aku harus mengatakan apa adanya. Sekarang aku ingin tahu apa yang akan diperbuat ayahmu terhadap Lindu Aji jika dia hadir di sini. Siapa orang-orang ini? Aku tidak merasa mengundang. Kami memang tamu yang tidak diundang. Sebutkan nama kalian satu persatu. Ini temanku, Sentanu dan Jatmiko. Saya,
Buka telinga juragan lebar-lebar. Dengarkan baik-baik. Nama saya Lindu Aji. Juragan tidak menangkap saya untuk dijual kepada company? Silakan tangkap kami, agar juragan semakin kaya karena mendapat hadiah banyak dari company. Tidak usah lari, juragan. Percuma. Apa maksud Andika semua kemari? Pergilah dari sini. Kami akan pergi sambil membawa juragan Palaguna. Jangan. Mau kalian apakan ayahku? Untuk diberi hukuman karena melawan Mataram. Tidak. Tidak seorang pun bisa membawa ayahku pergi. Sudahlah, Sarawita. Nak Panji, tolonglah aku. Sarawita dan seluruh hartaku akan kuberikan padamu jika kau dapat menolongku. Benar. Tolonglah ayah, Kakang. Aku akan berbakti kepada Kakang. Dan kita akan hidup dengan semua harta ini. Tapi, tolonglah ayah, Kakang. Apa kuasaku? Aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong ayahmu menghadapi para petinggi kerajaan. Mohonkan keampunan untukku. Juragan takut mati? Saya tidak ingin mati sekarang. Tapi juragan sudah banyak menjual nyawa perjuang bangsa kepada company. Sekarang saya bertobat. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Terserah Andika. Andika telah dengar sendiri. Juragan Palaguna telah bertobat. Apakah bisa Andika pertimbangkan? Tobat harus terbit dari hati sanubari. Bukan hanya ucapan mulut. Juragan dengar sendiri? Tobat tidak hanya pengakuan, tapi juga perbuatan, amal, dan nyata. Apapun akan saya lakukan, asal saya diampuni. Baik. Besok pagi kumpulkan para fakir miskin. Sedekahkan semua harta bendamu sebagai penebus dosamu terhadap bangsa. Sekarang juragan boleh memilih, harta atau nyawa. Jika juragan memilih harta, maka nyawa juragan akan dicabut. Dan seluruh harta juragan akan jatuh kepada Sarawita. Tapi bila juragan memilih untuk hidup, maka seluruh harta juragan harus dibagikan kepada para fakir miskin besok pagi. Semuanya. Semua? Ya, semua. Baik, kami setuju. Akan kami undang semua fakir miskin untuk datang kemari. Andika paham jalan menuju ke Batavia? Paham benar tidak? Tapi aku tahu jalan untuk bisa sampai ke sana. Syukurlah. Setidak-tidaknya kami mempunyai penunjuk jalan. Kurang ajar. Sekarang Mayang Sari bersekutu dengan musuh. Dia harus dihukum, Guru. Harus. Dia harus. Lindu Aji, Jatmiko dan Sentanu juga tidak boleh ketinggalan. Mereka harus mendapat hukuman, Guru. Semuanya harus dihukum. Mak Lampir. Siapa dia? Mak Lampir, raja para guru ilmu hitam. Kurang ajar. Berlari kemana kau? Aneh, kenapa kuda ini? Sejak mendengar suara nenek tadi. Tawa yang disertai tenaga dalam tingkat tinggi. Lemparkan, Guru, biar aku ikut menghajarnya. Murid terkutuk. Kenapa kau mengkhianati aku, Mayang Sari? Karena aku sadar, selama ini langkahku sesat. Dan aku tidak mau sesat selamanya. Guru Mak Lampir telah membuat hidupmu mulia dan terhormat. Ilmu sesat akan menjadikan mulia dan terhormat di tengah orang-orang yang sesat. Kurang ajar. Kau telah merendahkan ilmuku.
Raka Ulu, sandarkan Mayang Sari di pohon, biar aku hancurkan jadi debu. Baik, Guru. Cepat menyingkir. Kurang ajar. Rupanya kalian ingin... Kita bertemu lagi, Lampir. Aku ingat, kau sering disebut oleh para aliran putih sebagai perusak, pemusnah kebenaran. Benar. Sekarang aku akan musnahkan kalian bertiga. Sekarang tiba ajalmu, anak. Aku beri kesempatan kalian mengeluarkan aji pamungkas. Ayo, keluarkan kesaktian 3 serangkai jati yang termasyhur itu. Sekarang giliran. Terimalah ajian pusakaku, Sakadoma Sakti Jagat. Jumantoro, jangan campuri lagi urusanku. Aku cari kemana-mana. Rupanya di sini kita berjumpa, Lampir. Ada apa kau mencariku? Di mana Renata? Di mana gadis itu kau sembunyikan? Aku tidak tahu. Anjalah kau dari sini. Aku akan pergi. Kalau aku sudah berhasil menangkap kamu. Aku bukan orang bodoh, Jumantoro. Kau tidak akan bisa menangkapku. Aku yang akan membunuh kamu. Kau tidak akan berani membunuhku, Jumantoro. Karena Renata yang sedang kau cari sekarang berada di tanganku. Benar. Sebab itu aku akan menangkap kamu lebih dulu. Kau kenal senjata ini, Lampir? Sekarang kau merasa ajalmu telah dekat, Lampir. Pedang Nur sejati. Bukankah itu milik Kanjeng Wali Agung? Kenapa sekarang berada di tanganmu? Karena Kanjeng Wali Agung ingin kau segera ditangkap. Sehingga Renata tak akan melahirkan si Gerandong. Tidak. Aku tidak mau tertangkap. Hari kemanapun kau, akan ku kejar, Lampir. Jatpiko! Jatpiko! Mau kemana kamu? Membantu penolong kita itu, Kakang. Percuma. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membantunya. Mak Lampir begitu ketakutan menghadapi Kiai Jumantoro. Bisa jadi bantuan kita malah hanya akan merepotkan beliau saja. Lebih baik kita membantu Panji Kesuma. Ia sangat membutuhkan bantuan kita. Tapi Kiai Ageng Jembar Jumantoro membutuhkan bantuan kita, Kakang. Wanita,
Ternyata Panji Kesuma adalah seorang wanita. Benar. Hati kecilku mengatakan Panji Kesuma itu adalah Mayang Sari. Tapi sepertinya aku masih ragu. Jatiko, menyingkir kau! Nanti kena perangku! Kita tangkap Malampir bersama-sama, Kiai! Andika, rindu Aji. Mana Mak Lampir? Kabur. Sekarang sedang dikejar Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Kiai Ageng Jembar Jumantoro? Siapa dia? Dia yang menolongmu, sehingga kau terhindar dari maut. Ada apa? Aku khawatir pada Jatmiko. Mak Lampir bukan tandingannya. Aku khawatir dia malah tertimpa bencana dengan berada di tengah pertempuran dua pendekar sakti. Mak Lampir dengan Ki Ageng Jumantoro. Lebih baik aku menyusulnya sekarang. Susulah, tapi segera kembali kemari. Iya. Berhenti, Kiai Ageng. Ayo serang. Kalau ingin pemuda ini mati di tanganmu. Jatuhkan pedangmu, Kiai. Kalau tidak, aku pemuda ini. Sentanu! Sentanu! Kang Mas Sentanu! Kang Mas Sentanu! Kang Mas! Maukah kau mematuhi pesanku? Katakanlah. Hormatilah Lindu Aji. Dia senopati kita. Jangan dekati Pitaloka. Jauhilah Pitaloka. Kang Mas Sentanu! Orang sangat... Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang menjadi pendekar perak, Andika juga bukan? Iya. Kenapa Andika lakukan itu? Aku ingin menebus dosa-dosaku. Itu pula yang menjadikan Andika sebagai Panji Kesuma dan berangkat ke Batavia untuk membantu para tentara Mataram. Aku ingin mati secara terhormat. Aku pernah mendengar pengajian seorang guru yang mengatakan bahwa mati dalam perang karena membela kebenaran adalah mati syahid. Mati suci dengan dosa-dosa yang terampunkan. Karena itu, mati di Batavia menjadi cita-citaku. Saya paham. Lindu Aji!